Saya mau berpesan, hati-hati, ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara, waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Apalah Rizik Syihab ini? Emang apa dengan manfaat dengan orasi ini? Dan apa juga manfaat video ini? Dan video ini sudah begitu banyak menyebar. Video ini kan lebih terindikasi sebuah provokasi, sok jago, gagah-gagahan. Saya malah bertanya-tanya ulang, emang dia mau apa tanggal 22 September itu? Terus apa yang dia sebut dengan pasukan berani mati Jokowi? Seandainya ada demo begitu, emang apa kepentingan demonya juga? Wallahu alam, kita juga nggak ngerti. Cuman saya agak terganggu dengan gaya arogan seperti ini. Gaya sok hebat, gaya sok jago, ngajak-ngajak perang, sebagainya asah golok. Kalau memang betul terjadi perang, nggak mungkin Rizik Syihab yang maju ke lapangan, percayalah. Kalau terjadi benturan konflik horizontal, yang jadi korban siapa? Ya tetap masyarakat bangsa Indonesia. Bukan mereka-mereka yang keluar-keluar di podium sok hebat, sok jago ini, bukan. Yaitu di masyarakat bawah yang katanya muhibbin, masyarakat pribumi Nusantara, ya paling itu saja yang kemudian dikorbankan, ditumbalkan ke depan. Apa iya kemudian klan Ba'alwi itu benar-benar jago, benar-benar berani, benar-benar gagah? Mereka keluar-keluarnya saja berani, nyatanya ya enggak. Saya mengusulkan kepada pemerintah, karena video ini memunculkan beberapa indikasi yang mengarah kepada provokasi, ya ditindaklanjutin, ge. Jangan sampai hal-hal ini dibiarkan. Beberapa waktu yang lalu dia keluar-keluar juga, ingin buat pasukan berani matiin, merintahkan ngasah golok dan lain sebagainya. Dia sedang di mana? Sedang apa yang dia sedang hadapi sebetulnya? Kemudian yang berikutnya seperti Bahar Smith juga, yang ngangkat-ngangkat pedang dengan dua mata pedangnya tersebut. Kayak ngajak perang, ngajak ribut dan lain sebagainya. Kita ini, kalaupun harus terjadi konflik horizontal, saya nggak yakin mereka yang terjun ke lapangan bertempur, nggak yakin. Yang disuruh muhibbin-muhibbinnya itulah. Kalau dalam tanda kutip saya sebutkan, yang mereka tumbalkan. Mereka nggak benar-benar berani. Dan yang kedua, ini kan negara hukum. Saya mengusulkan kepada Pak Kapolri, video yang seperti ini harus ditindaklanjuti. Nggak boleh kemudian ada pembiaran, orang kemudian menunjukkan kesombongan, kepongohan, arogansinya. Seolah-olah dia bisa mengatur segalanya dan mengerahkan massa. Terus, yang katanya Indonesia negara hukum, apa gunanya ketika ada pembiaran seperti ini? Saya ingin sampaikan, setelah saya identifikasi, apa sih beberapa kelemahan bangsa Indonesia ini? Yang pertama, kelemahan kita adalah tidak pernah menyelesaikan masalah. Indonesia ini dari zaman ke zaman tidak pernah mampu menuntaskan masalah. Contohnya apa? Misalnya DITII, NII, nggak benar-benar tuntas. Oke, secara organisasi mereka sudah dibubarkan, tapi ajarannya, orang-orangnya masih terus bisa mengembangkan ajarannya.
Hizbut Tahrir Indonesia misalnya, organisasinya nggak ada, tapi gerakannya masih. Front Pembela Islam, organisasinya dibubarkan, tapi mereka tetap masif. Khilafatul Muslimin. Maka dari itu, saya menganggap Indonesia adalah negara yang suka membiarkan masalah. Indonesia adalah negara yang suka menumpuk-numpuk masalah, seakan-akan memelihara masalah. Tidak ada masalah bangsa kita ini yang benar-benar diselesaikan. Coba Anda flashback ke masa lalu. Dari segala macam tragedi, DI, TII, PKI, kemudian yang berikutnya Komando Jihad, NII, berkembang belakangan juga terkait dengan Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, FPI, dan lain sebagainya. Tidak ada yang benar-benar dituntaskan. Seakan-akan hanya formalitas saja. Ini yang pertama. Yang kedua, saya melihat negara ini kok seperti negara pengecut. Kalau sama ulama-ulama yang santun misalnya, negara seakan-akan biasa saja. Tetapi kalau dengan orang-orang yang sifatnya agitatif, kerjanya provokasi, mengerahkan massa untuk berbuat kerusuhan, seakan-akan negara pengecut dengan orang-orang begini. Seperti beberapa waktu yang lalu misalnya, ada dua tokoh politik, sebut saja Dasko sama Habibur Rahman misalnya, mendatangi Rizik Syihab. Nggak tahu apa gunanya mereka mendatangi, apa ingin merangkul atau ingin apa. Di situ saya cuma melihat negara ini terlalu pengecut dengan preman-preman bejubah. Itu yang saya tangkap. Seakan-akan orang harus menjadi preman dulu biar disegani oleh negara. Seolah-olah dalam tanda kutip begitu. Tapi kalau sama ulama-ulama yang NKRI, yang menyerahkan moderasi, perdamaian, seakan-akan dianggap biasa saja. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, saya melihat bangsa ini cenderung menjadi bangsa yang mengarah kepada feodal. Ada sekelompok elit, mungkin berduit dikit, punya kedudukan dikit, terjangkiti penyakit feodalisme. Dalam bahasa sederhananya, Arab dindoroaken. Pengen dijadikan majikan, pengen dijadikan tuan. Makanya sempat kita mendengar beberapa waktu yang lalu ketika saudara kita Gus Kausar, ada yang mengkritik dia menjadi budaknya Ba'alwi. Apa kata dia? Nggak masalah. Saya dikatakan budak Ba'alwi. Wong kita juga biasa memperbudak orang. Nah ini mencerminkan mental orang Indonesia. Agak punya kedudukan dikit, agak dianggap mulia dikit, mulai penyakit feodalnya muncul. Ingin dijadikan majikan, Arab dindoroaken dan lain sebagainya. Meriayeni kata orang Jawa. Ingin dipriayikan. Jujur-jujuran saja lah, yuk kita otokritik. Ini kondisi bangsa kita. Berpangkat dikit, berduit dikit, mulai muncul sikap-sikap feodalnya. Ingin dijadikan majikan itu. Ditambah lagi kemudian muncul sekelompok orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Merasa kemudian menjadi kasta tertinggi. Mau dianggap jadi majikan di negeri ini. Mereka pendatang di negeri ini, lantas kemudian berharap jadi majikan. Ini kan kenyataan. Kemudian yang berikutnya, bangsa Indonesia ini keempat setelah saya identifikasi, lebih menampakkan kepada bangsa yang inlander. Inlander itu istilah yang disematkan Belanda. Belanda dulu mengkastanisasi. Di Hindia Belanda itu ada 3 kategori warga negara. Ada warga negara kelas 1, yakni Belanda, dan negara-negara Eropa penjajah, termasuk Inggris, Portugis, dan lain sebagainya. Yang kedua, warga negara kelas 2, yakni bangsa pendatang ke Indonesia, yakni orang-orang Arab, orang-orang Chinese, dan lain sebagainya, India, Pakistan yang datang ke negeri ini. Yang mereka datang juga yang melayani kepentingan warga negara kelas 1, yakni melayani kepentingan Belanda. Makanya mereka datang juga diangkut oleh Belanda dan bekerja untuk Belanda. Maka fakta sejarah menunjukkan mereka bukannya berjuang membela pribumi Nusantara, tapi mereka malah melemahkan perjuangan pribumi Nusantara, bekerja untuk VOC atau Belanda. Baru kemudian yang ketiga, warga negara kelas 3, yakni bangsa inlander. Inilah Indonesia. Jadi mental inlander ini membuat kita menjadi inferior, membuat kita menjadi rendah diri, seperti nggak punya harga diri, menjadi mental-mental budak. Kemudian dikasih gelar muhibbin saja, bangganya bukan main. Ya ada orang dikasih gelar muhibbin aja bangganya bukan main.
Padahal sebetulnya dia bukan muhibbin, tapi budak. Dia dikendalikan, dimanfaatkan, dan dieksploitasi oleh orang-orang tersebut. Karena mengapa? Mental inlander. Kita ini sudah merdeka, bro. Ayo kita semua merdeka. Islam itu adalah ajaran yang sifatnya egaliter. Tidak ada yang merasa lebih istimewa daripada orang lain. Dan saya ingin ingatkan kembali kepada pemerintah Republik Indonesia. Anda semua dipilih oleh rakyat. Anda semua hidup sejahtera dengan fasilitas yang dibiayai oleh rakyat. Anda semua hidup mewah dengan pengawalan yang ketat, dengan fasilitas yang lengkap, digaji oleh negara. Itu semua uang rakyat. Maka belalah kepentingan rakyat. Jangan pernah takut dengan preman-preman berjubah. Jangan biarkan arogansi menjamur di negeri ini. Bela kepentingan rakyat, sejahterakan rakyat. Apa kemudian menjadi sangat takut? Akhirnya rakyat dibentur-benturkan sesama rakyat akhirnya. Karena mengapa? Pemerintah tidak hadir untuk kepentingan rakyat. Karena pemerintah hanya berpikir berbagi kekuasaan, jatah menteri dan lain sebagainya. Rakyat kemudian menjadi objek saja. Ini saya perlu ingatkan kepada setiap pemangku kepentingan, jangan pernah biarkan arogansi yang ditampilkan seperti Tuan Rizik Syihab ini dibiarkan di negeri kita ini. Jangan pernah takut dengan arogansi dalam bentuk apapun. Dan kepada segenap umat Islam, waspadalah. Betapa banyak orang kemudian mengkamuflase agama untuk kepentingan diri dan kelompoknya, mengkapitalisasi bahasa-bahasa agama untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Jangan pernah mau diadu domba. Ingat, bangsa Nusantara, jangan pernah mau dibenturkan antar sesama kita. Karena ada orang yang menggunakan bahasa-bahasa agama sebetulnya bukan untuk tujuan agama, tapi untuk tujuan politik. Yang pada akhirnya ketika kita sesama kita berbenturan, konflik antar sesama kita, mereka bertepuk tangan, cari aman, cari selamat masing-masing. Sekali lagi, kita semua punya kewajiban. Orang-orang yang dititipi Allah ilmu, yang katanya digelar kiai, ustadz, mubalik, orang alim, dan lain sebagainya, punya kewajiban mencerahkan kepada umat bahwasanya sekelompok orang yang mengklaim dirinya adalah cucu Nabi, dzurriat Nabi, mereka bukan dzurriat Nabi. Jadi mereka mestinya tidak punya alasan lagi untuk melakukan sikap-sikap arogansi, karena sikap arogansi mereka justru mencederai kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, sikap arogan mereka, sok jago mereka, provokasi mereka justru telah merusak nama baik kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait sesungguhnya, pewaris Nabi sesungguhnya tidak akan pernah memanfaatkan umat. Pewaris Nabi yang sesungguhnya, dia akan betul-betul sayang dengan umat. Bil mu'minina raufur rahim. Kita lanjut. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kita bantu sesama, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yuk kita bermental kaya, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Tak ulang ya. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Oke, dengerin yang kaya-kaya itu, jangan saban tahun umroh kalau lagi bini 70 juta, alangkah baiknya kita membantu tetangga kita. Oke, sesekali umroh 3 tahun sekali umpama buat ngecas, tetapi kepedulian kepada sesama itu penting. Ada tetangga yang tidak bisa bayar seharian pondok, ada yang nunggak bayaran sekolah, ada yang nggak kebeli beras. Kita peduli dengan sesama. Maka hari ini ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ahlul bait Nabi, pewaris Nabi itu ada 2. 1 ulama, 2 ahlul bait. Ahlul bait Nabi, keluarga Imam Ali. Siapakah ahlul bait itu? Ahlul bait itu Alu Aliin, keluarga Ali.
Alu Ja'far, keluarga Ja'far. Alu Abbas, keluarga Abbas. Alu Aqil, keluarga Aqil. Dan istri-istri Nabi. Itu ahlul bait. Jadi Hasan dan Husain sakit ceritanya, cucu kesayangan Nabi. Akhirnya karena tambah parah, maka kemudian kata Ali kepada Fatimah, "Dek, kita nazar aja yuk, puasa 3 hari biar anak kita sembuh." Nah dilalah Bapak Ibu, pagi nazar, sore sembuh. Mau nggak mau utang harus dibayar. Karena mengapa? Ahlul bait Nabi nggak pernah mau nunda bayar utang, nggak mau. Kita ini kan beda. Kalau kita ini Bapak Ibu ngutang wajib, bayar haram. Kadang-kadang lebih galak daripada yang ngutangin. Padahal hukum utang piutang, berhutang mubah. Ngutang itu mubah. Mbak ngutangi sunnah, bayar wajib. Menundanya makruh, bahkan bisa haram. Tapi sekarang kebalik, ngutangnya wajib, bayarnya haram. Jadi karena sembuh sore, malam niat puasa. Kata Fatimah, "Bang, nggak ada yang dimakan buat sahur. Hari ini kita sahur cuma minum," kata Imam Ali. "Besok saya kerja." Besok Imam Ali sambil puasa kerja minta wol dengan pengusaha Yahudi. Sore dapat gaji, dibelikan tepung buat berbuat roti. Buat roti buat berbuka, jelang berbuka nunggu-nunggu azan. Datang orang miskin kelaparan, sudah 3 hari nggak makan. Nggak tega Imam Ali. Diserahkan semua persediaan makan berbuka tadi. Berbuka cuma pakai air. Hari kedua puasa lagi, sahur cuma minum saja. Buat roti lagi menjelang berbuka, datang anak yatim telanjang dalam keadaan kelaparan, diserahkan semua makanan berbuka. Hari yang ketiga berharap udah 3 hari gak makan bisa makan. Menjelang berbuka datang orang yang baru keluar dari penjara, tawanan, mau pulang kampung gak ada bekal, itu pun sudah kelaparan. Nggak tega Imam Ali, diserahkan semua persediaan makan berbuka, dikasih kepada tawanan tadi. Kata Ali sama Fatimah, "Yuk kita main tempat kakeknya Hasan Husain, siapa tahu ada makanan di sana." Woi, cerdas. Pernah nggak Bapak Ibu pengalaman nggak punya beras, main ke tempat kakeknya anak-anak aja lah, siapa tahu ada beras. Datang ke sana, Nabi curiga kok jalannya miring-miring ini. Lemas kan, sudah 3 hari 3 malam cuma minum. Ada apa dengan kalian, kata Nabi? Imam Ali gak berani cerita, namanya laki-laki. Yang cerita Fatimah. Kata Fatimah, begini ceritanya. Mendengar cerita itu nangis Nabi Bapak Ibu. Turun firman Allah Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Mereka memberikan makanan yang sangat mereka cintai untuk orang miskin yang kelaparan, untuk anak yatim yang telanjang, untuk tawanan yang baru saja keluar dari penjara. Itulah ahlul bait Nabi. Ahlul bait Nabi tidak akan dawir sama umat Nabi. Ahlul bait Nabi itu tidak akan memperkaya diri dengan minta kepada umat Nabi. Ahlul bait Nabi itu paling gengsi minta sama umat. Lebih baik dia mati kelaparan daripada dia minta dengan umat Bapak. Saking tidak maunya, dia jaga harga dirinya. Itulah ahlul bait Nabi. Kalau kita ingin pahami, makanya ahlul bait Nabi haram menerima zakat, nggak boleh. Karena marwah mereka dijaga Bapak Ibu, jangan sampai terhinakan. Yang duruna ilal ummati bi'ainir rahmah, mereka akan menatap umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ahlul bait Nabi itu mandang kita ini sayang. Ahlul bait Nabi itu kalau ngelihat parman,
Lihat saya sayang karena Suparman umat Nabi. Bukannya Suparman dicaci maki, diancam-ancam mau dibunuh. Nih lihat di WA saya, ancaman begitu banyak orang mau membunuh. Dia ngaku ahlul bait Nabi. Ya kita nggak takut mati, mati mah ajal. Yang namanya ahlul bait Nabi itu tidak akan benci sama umat. Apalagi ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi pakai pedang mata dua, Bapak Ibu, nantang-nantang perang. Mau bunuh, mau matiin di atas panggung ceramah di hadapan ribuan orang ngajak perang. Yang mau dia perangi siapa? Umat Nabi. Kalau dia memang cucu Nabi, nggak mungkin dia lakukan itu semua. Umat Nabi yang marhaban tadi nangis semua. Coba kita marhaban tadi nangis semua kan? Saking rindunya kita kepada Rasulullah, saking cintanya kita kepada Rasulullah. Nah kita yang sangat cinta ini kemudian dipersekusi. Di Karawang, sahabat Banser bengok semua, dihajar oleh orang-orang yang mengaku sebagai anak buah cucu Nabi. Mobil Kiai Ihsan Badawi, Rois Suriah dihancurin, dihajar, Bapak Ibu, dipersekusi. Apa itu cucu Nabi? Ini saya perlu ingatkan, sadarlah. Kapan lagi kita sadar? Jangan sampai sedemikian rupa. Ada lagi yang ceramah depan umatnya, depan pengikutnya. Anda membentuk pasukan berani mati, kami akan bentuk pasukan berani matiin. Dia nggak sadar dengan itu semua. Jadi umat ini harus dipandangkan dengan pandangan kacamata kasih sayang. Yang duruna ilal ummati bi'aini rahmah, memandang kepada umat itu dengan pandangan kasih sayang. Itu yang terpenting buat kita semua, Bapak Ibu. Karena Nabi itu sangat cinta. Baik, ini anak-anak hadrah biasa baca ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah hadir di tengah-tengah kalian semua rasul, seorang utusan min anfusikum, dari jenis kalian. Maksudnya bukan malaikat, bukan dari jenis jin, maksudnya jenis manusia juga, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya Nabi sama kita? Di sini disebutkan 3 sifat. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun, berat sekali rasanya bagi beliau penderitaan yang kalian alami. Tuh Bapak Ibu, kalau Nabi, ahlul bait Nabi sebagai pewaris Nabi, dia harus betul-betul berempati dengan penderitaan umat itu. Harisun 'alaikum. Apa itu haris? Dia sangat risau dengan keselamatan kalian. Takut umat ini gak beriman. Itu Nabi. Takut betul umat ini gak selamat. Coba Nabi wafat yang disebut apa? Ummati, ummati, ummati. Maha Nabi wafat yang disebut umat, Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak mati, paling yang disebut apa sama bininya? Kamu jangan kawin lagi ya. Paling itu Nabi ummati. Nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Kan yang duluan dibangkitkan Nabi, kita mah belum, Pak. Sangkakala ketiga belum ditiup, atau sangkakala terakhir belum ditiup. Nabi yang dibangunkan oleh Jibril. Begitu bangun Nabi, aina ummati, mana umatku? Jibril nangis. Jibril, kok kamu nangis Jibril? Saya nggak bisa jawab Muhammad. Inilah yang saya paling takuti. Engkau bertanya di mana umatku, tapi aku tidak tahu apa-apa. Karena Jibril juga baru dihidupin. Nabi takut betul umatnya masuk neraka. Ternyata memang belum dihidupkan, Pak. Begitu semua sudah dibangkitkan, kita dibariskan di padang mahsyar, ada sosok yang sibuk membagikan air minum. Satu-satunya, nggak ada yang lainnya. Siapa? Dialah Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibuk bagiin air minum. Saat orang nafsi-nafsi mikirin awake dhewe, Pak, Nabi bagikan air minum. Sesuai dengan takdir Allah, beliau masuk surganya duluan. Sampai dalam surga Nabi mondar-mandir. Tersinggung Gusti Allah, Pak. Apa sih Muhammad? Kata Allah kan begitu. Kamu nggak betah dalam surga itu? Apa kurang fasilitas surga untuk kamu? Bukan ya Allah. Aku gelisah umatku di luar kayak mana. Bisakah mereka masuk ke dalam surga ini? Harisun 'alaikum. Nabi itu sangat risau dengan keselamatan umatnya. Bil mu'minina raufur rahim.
dan santun, penyayang kepada seluruh orang mukmin. Tuh, ayo kita teladani. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.